Saya Dediko, ini adalah Blackshark 2 Pro unit resmi Indonesia yang dulunya dibeli oleh temen gua dengan harga 9 juta rupiah. Dan sekarang dia titip gua jual dengan harga 3 juta rupiah saja. By the way, teman-teman harus tahu bahwa Blackshark 2 Pro ini dulu dibawa masuk oleh Xiaomi Indonesia. Teman-teman silakan cek berita, harganya itu mencapai 9 juta rupiah. Dan kita akan coba lihat seberapa menarik Blackshark 2 Pro ini. Apakah masih layak untuk dibeli dengan harga 3 juta rupiah. Jadi langsung saja kita akan unboxing Blackshark 2 Pro Limited Edition warna lava orange. Oke, ini adalah penampakan box dari Blackshark 2 Pro versi resmi Indonesia. Sisi kanan kirinya ada tulisan Blackshark, sisi bawahnya tulisan Blackshark Design. Dan untuk penampakan belakangnya itu seperti ini, polos banget. Di sini ada keterangan perangkat lunak diproduksi di Indonesia, diimport oleh PT Panggung Elektrik Cita Bruana. Setahu saya untuk Blackshark 2 Pro ini dibawa oleh Xiaomi Indonesia. Dan cuma satu varian saja, 818. Dan untuk unit saya ini warna lava orange. Ini adalah special edition yang harganya pas gua cek itu mencapai 9 juta. Makanya kalau teman-teman cari pasaran, ini sangat langka banget Blackshark 2 Pro unit resmi Indonesia warna lava orange. Kita kan langsung buka saja ya. Jadi biar teman-teman tidak penasaran. Ini guys, lava orange. Ini benar-benar jarang ada, sangat sulit ditemukan guys untuk warna ini. Makanya ini dikatakan sebagai special edition, limited edition. Sekarang kita lihat boxnya dulu saja ya. Jadi ketika kalau teman pengen beli itu mendapatkan jarum, silicone case, buku petunjuk untuk gamepadnya, stiker Blackshark-nya, buku safety Blackshark-nya, buku panduan cepat, dan kartu garansinya. Bisa teman-teman baca ya, Blackshark Service Center. Di sini cuman dikit banget, Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Semarang, Medan, Makassar. Ini tidak tahu masih ada nggak di tahun 2024 ini. Kita lihat kotak yang ini, isinya kepala charger 22,5 watt ya. Ini dari Xiaomi. Sekarang kita lihat kotak yang ini, di dalamnya terdapat kabel data USB-C dan gamepadnya. Bisa teman-teman lihat untuk gamepadnya ya. Ini gamepad yang bisa dipakai beberapa generasi dari Blackshark deh. Yang penting teman-teman harus pakai softcase nggak sih ya? Kalau tempel gini kayaknya nggak bisa tuh. Jadi teman-teman harus beli case. Dan kebetulan teman gue ini ada case-nya ya. Jadi tinggal dipasangin begini guys. Langsung jadi deh. Jadi teman-teman ini ya fungsinya buat analog. Ini mungkin tombol-tombol kali ya. Dan ini sesuatu yang keren banget sih pada saat itu. Jadi untuk isi boxnya seperti ini untuk Blackshark 2 Pro garansi resmi Indonesia. Sekarang kita lihat handphonenya ya. Jadi di sini ada dua kamera, ada flash. Di sini ada logo Blackshark dan ini bisa menyala. Di bagian bawah ini ada tulisan Blackshark. Kalau dilihat ini kayak Deadpool ya. Kita lihat frame-nya ini di bagian atas ini polos dan ini untuk frame-nya sudah pakai aluminium. Di bagian kanan ini ada switch untuk masuk ke shark space, ada tombol lock, tombol power. Ini setahu saya ini bisa nyala ini. Bagian bawah ada lubang USB Type-C. Untuk sisi kirinya ini ada tombol volume atas bawah. Untuk SIM tray-nya ini hanya 2 nano SIM saja. Dan saya akan nyalain Blackshark 2 Pro ini. Jadi kalau Blackshark itu di bagian atas bawahnya itu ada kasih space ya. Karena zaman dulu memang masih kayak gitu guys. Kalau sekarang udah pakai NOS. Kalau dulu itu ada space. Dan ini sudah nyala, sudah saya setting juga. By the way, fingerprintnya juga sudah in display. Dan untuk penampakan awalnya itu memang seperti ini ya. Untuk boardware-nya juga tidak ada. Dan ini dia pakai namanya JoyUI guys ya. Kita ke setting saja. JoyUI 11.21. Android 10 security patch tahun 2021 bulan 9. Jadi untuk softwarenya itu sudah nggak ada update lagi. Kalau teman-teman pengen update ya paling di custom ROM. Dan ternyata Blackshark 2 Pro ini layarnya cuma 60 Hz saja. Cuma di sini dia ada display enhancement ya. Jadi ada anti flicker mode, video HDR mode, super cinema mode. Ini bagus ini. Jadi videonya yang 24 fps bisa jadi 60 fps ketika pakai ini. Untuk HDR juga, tadinya yang SDR bisa menjadi HDR ketika pakai fitur ini. Dan untuk tampilan performance master itu seperti ini ya. Jadi ya biar kesannya gaming-gaming begitu. Untuk fitur lainnya paling kayak Magic Press ya. Jadi ini pressure sensor begitu guys. Dan special fiturnya ini ada lighting effect ya. Jadi di bagian belakang ini. Jadi ini udah pasti nyala ya. Nyala guys. Breathing ini namanya.
Namanya handphone gaming pasti begini. Dan bisa kalau teman mau masuk ke gaming mode, teman-teman tinggal switch ya. Ini switchnya ke atas. Dia akan masuk ke gaming mode. Dan di sini saya belum install game sama sekali ya. Itu cuman masukin untuk touch sampling rate-nya. Jadi kalau misalnya teman penasaran dia, memang menunya ya nggak gitu banyak-banyak banget. Jadi sudah pasti ada namanya performance mode ya. Teman-teman mau setel level berapa? 3, 4 atau 5. Dia namanya kalau paling itu namanya ludicrous mode. Dan biasa sih harusnya sih standar di 3 ya. Lalu ada display, ada touch adjustment-nya, audio, network, dan light effects. Kita cek spek detailnya dulu ya, Black Shark 2 Pro ini. Jadi dia namanya Delta H0, Full HD Plus Android 10. Touchnya Synaptic, sensor ini sudah pasti komplit banget, semua ada. Cuman yang tidak ada NFC guys. NFC nggak ada loh. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 855 Plus ya. Untuk screen-nya ya Full HD 60Hz tapi sudah HDR10 HLG. Memorinya 818. Untuk kameranya dia pakai sensor dari Sony IMX586 ya, 48 megapiksel. Lalu kamera depan 20 megapiksel. Untuk baterainya 4000 mAh. Untuk Antutunya pas saya tes PC10 ini agak sedikit janggal ya, karena cuma 566.000. Ternyata ini ada masalah di GPU-nya, mungkin karena ini masih di Android 10 guys. Makanya kebacanya agak sedikit error. Oleh karena itu gua download Antutu versi 9 dan pas gua tes skornya di 576.000. Ini Antutu versi 9 ya. Dan di sini nah ini baru bener GPU-nya di 200 ribuan. Karena memang 855 Plus itu masih lumayan kenceng guys. Lalu untuk storage ya, pas gua tes ini dia bener pakai UFS Kepala 3 ya. Tapi read-nya yang kenceng guys. Untuk write-nya ini kurang kenceng ya. Jadi agak sayang ini. Untuk multi-touch-nya ini sudah pasti 10 jari. Dan untuk touch sampling rate-nya ini maksimal cuma di 240 Hz saja. Lalu saya juga sudah tes untuk 3D Mark, cuman gue tidak bisa tes yang wireless stress test karena di sini ada gangguan guys, karena dia masih Android 10. Jadi gue tesnya cuma sekali saja, wireless extreme di 818, ini tinggi loh skornya. Dan untuk wildlife di 2372. Buat teman-teman yang suka nonton Netflix, untungnya dia sudah Widevine L1 ya. Jadi dia sudah support streaming di Full HD. Dan ketika nonton YouTube, ini dia beneran support HDR. Untuk displaynya udah lumayan bagus ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan handphone zaman now yang 3-4 juta sih sudah kalah guys untuk display dari Black Shark 2 Pro ini. Untuk HDR-nya juga nggak yang terang-terang banget, tapi udah lumayan. Secara kualitas warna udah terbilang bagus. Untuk speakernya dia sudah stereo, cuman suaranya pelan banget guys. Gue bingung loh. Jadi kayak ketahan begitu loh. Jadi pas gue baca-baca di forum memang ada kasus Black Shark ini speaker jadi lemah begitu loh. Sepertinya bug gitu. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Black Shark 2 Pro ini. Jadi dia ada 1 kali, 2 kali ya. Dan untuk videonya ini dia bisa sampai 4K 60 fps loh. Keren banget. Untuk yang video kamera depan itu cuman sampai Full HD 30 fps, nggak bisa lebih. Dan sudah pasti di sini ada slow mo 1920 fps guys. Ini nggak salah ini. Lalu ada portrait mode 48, ada night mode. Night mode cuman jalan di kamera utama saja. Ada panorama dan pro. Dan tadi gue ada jepit-jepit sebentar ya. Dan untuk hasil fotonya isi ya udah lumayan lah. Warnanya tergolong natural guys. Cuman kalau selfie ketika menghadap dynamic range sudah pasti agak kurang. Tapi kalau misalnya tidak menghadap dynamic range ini terhitung lumayan kamera depannya. Sudah cukup bisa diandelin gitu untuk kualitas kamera dari Black Shark 2 Pro ini. Impresi saya terhadap Black Shark 2 Pro ini ya so far masih positif banget. Karena selama gua tes ini tidak ada minusnya. Dan ini barangnya lumayan terawat oleh teman saya. Yang pas gua kulik-kulik kata dia belum pernah diservis. Berarti pemakaiannya cukup apik ya. Biasanya kalau handphone lama begini paling kurangnya di baterainya aja.
Tapi akan gua pastikan guys, karena gua akan tes gaming Black Shark 2 Pro ini. Kita lihat baterainya bisa tahan berapa lama. Dan apakah teman-teman ada yang tertarik dengan Black Shark 2 Pro ini? Karena ini pasti setelah gue review akan gue jual seharga 3 juta rupiah dan gue akan jual di Tokopedia gue. Segini saja dulu untuk video unboxing Black Shark 2 Pro ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone gaming.